Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihil alim. Sidang jemaat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, dan sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, qalil wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan jemaah-jemaah rahimakumullah termasuk kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan momen khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib akan memberikan nasihat, peringatan untuk diri kami dan untuk seluruh jamaah yang hadir, utamanya untuk para generasi muda di antara kaum muslimin. Sudah menjadi kebiasaan rutinitas tiap-tiap tahun, jika memasuki bulan Desember, di akhir bulan Desember ada peristiwa besar, yang mana peristiwa besar ini hampir seluruh dunia merayakannya, yaitu tanggal 25 Desember, yaitu peristiwa adanya hari Natal, hari lahirnya Yesus Kristus menurut mereka kaum Kristiani.
Ya, lahirnya Nabi Isa, Yesus Kristus menurut mereka. Kemudian 1 Januari tahun baru Masehi. Tiap tahun tanggal 25 dan tanggal 1 Januari ini selalu menjadi momen yang selalu diperingati. Maka dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, sebagai tanggung jawab moral kami sebagai para dai, para penyampai, maka kami merasa wajib untuk menyampaikan peringatan. Karena apa yang sudah menjadi tradisi, yang sudah entah berapa tahun lamanya, berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun, yaitu memperingati hari Natal dan Tahun Baru. Kadang-kadang umat Islam juga ikut memperingatinya. Ya, umat Islam juga ikut meramaikannya. Bahkan umat Islam ikut memberikan ucapan selamat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Nah, ini khotib sengaja menyampaikan ini karena ini menyangkut persoalan akidah. Persoalan yang paling prinsip di dalam Islam itu masalah akidah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di Indonesia ini memang, dan sudah bukan rahasia lagi, ada orang-orang yang memang berpikiran liberal. Bahkan mereka sudah punya kelompok yang menamakan dirinya JIL, Jaringan Islam Liberal, berpikir bebas, berpikir ala barat, tidak lagi menimbang masalah akidah, baik buruknya dipikirkan berdasarkan logika. Maka ucapan selamat Natal, Tahun Baru ini banyak di antara umat Islam yang kemudian ikut-ikutan mengucapkan ucapan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Di dalam Islam, ya, secara akidah, para ulama kita, di antaranya 2 ulama besar yang beliau berdua sudah wafat, dan ini ulama yang ilmunya diakui oleh dunia. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mufti besar kerajaan Saudi, beliau sudah wafat. Kemudian murid beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau juga sudah wafat. 2 ulama dunia, ulama besar ini semua memfatwakan haram hukumnya mengucapkan ucapan selamat Natal, ya, kepada kaum Kristiani. Haram karena ini menyangkut akidah, ya. Sebab kata Syekh Utsaimin, dengan kita mengucapkan ucapan selamat Natal berarti kita ridho. Kita ridho kepada syiar-syiar mereka. Ya. Padahal menurut kami umat Islam, Islamlah yang benar, dan wajar kalau menurut mereka agama mereka benar, itu wajar, tidak bisa dinafikan. Ya. Maka dalam perspektif akidah, jamaah hampir seluruh ulama yang jujur, yang lurus memfatwakan haram. Toleransi itu bukan berarti kita juga ikut lebur bersama mereka. Mereka hari raya, kita hari raya. Mereka hari raya, kita ucapkan selamat Natal atau selamat hari raya, ya, agama lain. Toleransi itu menghormati agama orang, keyakinan orang, tidak mengganggu, tidak mengusik keberagamaan orang, tapi tidak juga harus membantu orang, harus mengakui keberadaan eksistensi atau agamanya. Jadi toleransi itu cukup kita hargai, jangan kita ganggu, biarkan agamanya, biarkan keyakinannya, mereka beribadah menurut keyakinan, itu sudah toleransi. Tetapi kalau toleransi diartikan mereka hari raya, kita pun ikut hari raya, ini bukan toleransi, ini kebablasan. Ya, ini sinklinitas, dan ini dilarang oleh syariat. Ya. Jadi hati-hati hadirin jemaah rahimakumullah terhadap masalah ini. Cukup kita hormati, silahkan saudara kita yang beragama Nasrani,
rayakan hari rayamu. Ya. Apakah belum cukup firman Allah, lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silahkan Anda beribadah menurut keyakinan Anda. Kami pun akan beribadah menurut keyakinan kami. Ya. Dahulu di Madinah ada komunitas Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan ada orang-orang Parsi, keturunan Parsi yang agama mereka Majusi. Tinggal bersama kaum muslimin di Madinah. Ya. Rasulullah mengikat perjanjian dengan mereka, Sulhul Madinah, piagam Madinah. Orang yang sudah diikat perjanjian, walaupun mereka non-muslim, tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik agama mereka, dihormati. Ya. Tidak boleh mengganggu agama lain. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Satu waktu orang-orang Parsi ini merayakan hari rayanya. Orang Parsi mempunyai 2 hari raya. Ya. 2 hari rayanya orang Parsi. Ya. Nairus dan Mehrozan. Ini 2 hari rayanya orang Parsi. Satu waktu beberapa orang sahabat ini ikut larut di dalam hari raya orang-orang Parsi, dan kemudian dilihat oleh beberapa orang sahabat, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka dan menegur mereka. Laqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya yang lebih baik daripada kedua hari raya mereka, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kalian tidak layak mengikuti hari raya mereka. Ini jelas, riwayat ini terang benderang. Nabi marah. Ya, Nabi mengatakan Allah telah mengganti untuk mereka. Kalau mereka punya 2 hari raya, Nairus Merozan, Allah siapkan untuk kita 2 hari raya yang jauh lebih mulia, Idul Adha, Idul Fitri. Maknanya apa? Nabi kita melarang. Jadi hati-hati hadirin jemaah rahimahumullah, jangan sampai kita, keluarga kita, anak-anak kita ikut larut dalam hari raya mereka. Kita hormati, jangan kita ganggu keyakinannya. Itu sudah cukup toleransi, tanpa harus kita larut di dalamnya, tanpa harus kita mengucapkan selamat Natal, karena ini akan mencederai masalah akidah. Sebetulnya banyak dalil-dalil, cuman karena ini khutbah Jumat kita persingkat saja. Ya. Kemudian tahun baru, ya, beberapa hari, bahkan beberapa waktu, ya mungkin sudah hampir 10 hari atau lebih, kita sudah melihat di jalan-jalan di pasar Kota Bima itu ada orang berjualan trompet. Trompet. Biasanya trompet ini dipakai nanti menjelang malam pergantian tahun baru. Ya, trompet. Nah, ini khotib ingin sampaikan bahwa 1 Januari, sejarah 1 Januari itu, ya, yang menurut keyakinan itu menjadi penanggalan Masehi, ya, 1 Januari Masehi. Sejarahnya 1 Januari Masehi dulu namanya bukan Masehi. Ya, zamannya Julius Kaisar. Julius Kaisar seorang pembesar, ya, penguasa Roma. Ya. Julius Kaisar 64 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, dia memperingati lahirnya salah seorang dewa. Namanya Dewa Janus. Dewa Janus. Ini 64 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah, Dewa Janus itu lahirnya 1 Januari. Ya. Nah, maka 1 Januari itu oleh mereka saat itu disebut Anno Domini. Anno Domini dalam bahasa Yunani itu artinya tahun untuk Tuhan kita. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Tahun untuk Tuhan kita.
Dalam perjalanannya setelah Nabi Isa lahir dan diangkat menjadi Nabi, maka dijadikan 1 Januari ini sebagai penanggalan Masehi sampai hari ini. Anno Domini berubah menjadi Masehi. Ini sejarah yang mestinya umat Islam tahu. Jadi memperingati 1 Januari itu memperingati lahirnya Dewa Janus. Ya, sebelum orang-orang Romawi memeluk agama Katolik, mereka menyembah para dewa. Orang Romawi dulu paganisme, menyembah berhala. Sebelum mereka memeluk Katolik, menjadi pengikut Katolik. Protestan belum ada dulu. Ya. Nah, 1 Januari sampai hari ini diperingati. Bagaimana cara mereka memperingati? Menjelang jam 12 malam pergantian tahun, mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu, ya. Kemudian sudah bersiap menanti pergantian dari jam 12 lewat 1 menit, bergantilah Desember menjadi 1 Januari. Saat itu mereka akan meniup trompet. Saat itu mereka akan menyalakan kembang api, menyalakan petasan. Saat itu lonceng-lonceng dibunyikan. Klakson-klakson mobil itu dibunyikan. Maknanya tidak disadari umat Islam yang ikut-ikutan merayakan kembang api, ya, meniup trompet, menyalakan klakson, lonceng-lonceng. Dia secara tidak sadar sudah ikut merayakan 3 kebiasaan 3 agama. Orang Nasrani itu menyalakan lonceng, membunyikan lonceng. Orang Yahudi meniup trompet. Orang Majusi menyalakan api karena mereka menyembah api. Jadi umat Islam, ya, kita berbaik sangkalah. Mereka melakukan itu karena belum ada ilmunya, karena tidak tahu. Kita juga berbaik sangka kepada bapak-bapak kita. Kasihan, mungkin orang dari jauh, dari Jawa datang cari makan, jual trompet karena tidak tahu. Tetapi ini perlu kita beritahu kepada keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka ikut-ikutan. Yang lebih fatal lagi, ada semacam, ya, apa namanya itu, tanduk setan yang ada lampu. Itu tanduk setan, itu lambang setan. Itu lambang setan, asli itu lambang setan itu. Dipakailah oleh anak-anak kita, pemuda-pemudi kita. Dan 1 Januari yang sangat menyedihkan itu 31 Desember menjelang 1 Januari. Di jalan-jalan itu penuh. Kalau kita hitung, pasti yang banyak itu Muslim. Mereka berbonceng-boncengan motor laki perempuan. Kadang ada yang merayakan pesta miras. Bahkan ada yang, mohon maaf, pesta seks. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Amat jauh bergeser, ya, daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sunanan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an dira'in hatta law dakhalu hajr ad-dab tabi'atumuhum. Kalian nanti di akhir zaman setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka. Hum ini orang di luar Islam. Kalian akan ikuti mereka. Walau dakhalu hajrud dab tabi'atumuhum. Walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti. Kulna, sahabat berkata, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata sahabat, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Jadi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nanti umat Islam akhir zaman setapak demi setapak, sehasta demi sehasta akan mengikuti 2 ini. Perilaku, sikap hidup, bukan agama. Dan ini yang disebut milah. Ya, bukan agama.
Milah, kebiasaan hidup, tata cara hidup, pola hidup, bagaimana bergaul, bagaimana berumah tangga, kalian nanti akan mengikuti mereka. Walau hajrudab, sekalipun masuk ke lubang biawak, ini kiasan, kata-kata kias. Maknanya apa? Sekalipun mereka mencontohkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak layak, yang rusak, kalian akan ikuti. Dan ini hari ini benar terjadi. Maka hati-hatilah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jaga anak-anak kita, generasi muda kita, ingatkan mereka karena mereka sama sekali tidak tahu masalahnya. Kewajiban kita lah memberitahu kepada mereka. Tidakkah kita yang sholat ini membaca surat Al-Fatihah? Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, di sana ada permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Jalannya minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, yang jujur, jalannya para syuhada, dan jalannya orang soleh. 4 model manusia ini kita minta, kita harapkan agar kita menjadi model jalannya 4 orang ini. Kemudian kita berlindung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub dan bukan pula jalannya ad-dall. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, innal maghdub al-yahud wa inna ad-dall an-nasara. Hai Abu Hurairah, al-maghdub, orang yang dimurkai itu orang Yahudi, dan orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Selalu kita minta dalam surat Al-Fatihah. Layakkah kita minta berlindung dari 2 jalan model manusia ini, tapi di satu sisi kita ikuti tata cara hidupnya? Sangat tidak layak. Dan kita harus berlepas diri. Agamanya silahkan kalian lakukan. Kalian saudara sebangsa, lakukan keyakinanmu, tapi jangan paksa kami, jangan ajak kami untuk mengikuti keyakinanmu. Kami hormati keyakinanmu, gak boleh kita ganggu, silakan. Tapi jangan coba kita mengikuti, larut bersama mereka. Akidah kita akan rusak, Pak. Cacat akidah kita, sudah pasti. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia, mimbar Jumat ini, khatib mewasiatkan agar berhati-hati menjaga anak-anak kita, generasi muda kita. Arahkan pada hari-hari itu mereka untuk selalu di rumah saja, kasih kesibukan, kegiatan-kegiatan yang positif. Beritahu kepada mereka bahwa kalau kita larut di dalamnya, akidah kita akan rusak. Ini perlu kita sampaikan. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimahumullah, itulah tazkirah, peringatan yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat untuk kami dan untuk seluruh jemaah yang hadir. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh jemaah yang hadir, hendaklah kita mengisi sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal yang soleh. Umur kita ke depan adalah sisa. Sisa berapa? Wallahu a'lam. Umur tidak pernah bertambah. Umur semakin hari semakin berkurang. Berkurang sehari, jatah hidup kita berkurang sehari. Makin hari, makin jam, makin menit, makin detik, umur ini berjalan menuju pintu kematian yang ada di depan. Tidak bisa dihentikan. Makin hari umur ini makin berkurang. Salah besar kalau ada orang menyangka umur bertambah. Umur tidak pernah bertambah.
Kalau umpama khotib hari ini umurnya 55 tahun dan nanti wallahu alam Allah takdirkan dipanggilnya umur 56 tahun, berarti umur ini sudah berkurang 55 tahun, sisa 1 tahun. Jadi umur kita yang ke depan ini adalah sisa. Dan jangan lupa khotib peringatkan, kita semua ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini sudah divonis mati, calon-calon mayit. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang dekatnya hari kiamat akan banyak apa yang disebut al-mautul faj'ah. Mautul faj'ah. Menjelang hari kiamat akan banyak terjadi kematian-kematian mendadak. Orang sekarang menyebutnya serangan jantung. Kematian itu misteri. Banyak orang tidak pernah menyangka dia akan mati secepat itu. Bahkan barusan menghibur orang, barusan tertawa-tawa, karirnya sedang di puncak, dikenal di barat dan di timur, dia tidak pernah berpikir akan mati secepat itu. Tapi itulah ajal. Jika jatah umurnya telah habis, tanpa sakit pun dia akan dimatikan oleh Allah. Banyak sebab. Karena kecelakaan, ketabrak mobil, dibunuh orang, banyak sebab. Tidak harus menunggu sakit. Maka hati-hati dengan umur kita. Jangan sia-siakan umur kita. Umur yang ke depan adalah sisa. Manfaatkan sebaik-baik untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin.